Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang tugas pelatihan Google Formulir dan Google Slide. Bapak Ibu, untuk tugas yang pertama yaitu Google Formulir, yang dikumpulkan kepada saya adalah hasil karya Google Formulir Bapak Ibu yang sudah dibuat ketika kita pertemuan luring kemarin tanggal 15 pada saat di gedung PKG nggih. Pada saat itu Bapak Ibu sudah bisa membuat absensi siswa secara online. Nah, Bapak Ibu, Google Formulir absensi siswa tersebut itu sudah otomatis tersimpan di Google Drive Bapak Ibu, sehingga ketika Bapak Ibu hendak mengumpulkannya kepada saya, maka kita perlu membuka dahulu Google Drive kita. Yang pertama, kita masuk dulu ke akun belajar.id kita. Kita klik Gmail, kemudian kita masukkan alamat email belajar.id kita, kemudian kita masukkan passwordnya, klik next. Otomatis kita akan diarahkan ke email kita, Bapak Ibu. Setelah email terbuka, silakan Bapak Ibu klik titik 9 di pojok kanan atas. Bapak Ibu pilih Drive, maka secara otomatis Google Drive kita akan terbuka di tab baru. Nah, setelah Google Drive kita terbuka, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mencari file Google Formulir yang sudah dibuat berdasarkan judulnya. Pada saat kemarin tanggal 15 saya membuat judulnya adalah presensi kehadiran siswa. Nah, punya saya sudah ketemu Bapak Ibu. Setelah ketemu, file ini diklik 2 kali sehingga akan terbuka di tab baru. Nah, filenya terbuka. File Google Formulir presensi kehadiran siswa sudah terbuka, Bapak Ibu. Jika sudah terbuka seperti ini, Bapak Ibu, Bapak Ibu lihat di pojok kanan atas ada titik 3. Di pojok kanan atas ada titik 3, Bapak Ibu klik. Kemudian Bapak Ibu pilih tambahkan kolaborator. Akan muncul pop-up seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, pada akses umum, jika punya Bapak Ibu masih dibatasi pada Kementerian Pendidikan, mohon diganti, Bapak Ibu pilih siapa saja yang memiliki link, ya, diubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Ini Bapak Ibu klik, kemudian aksesnya boleh melihat saja. Kemudian Bapak Ibu, untuk kontributornya, Bapak Ibu silakan ketikkan alamat email belajar.id saya. Alamatnya yaitu Dian Anggraeni 521 guru.sd.belajar.id. Nah, akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu klik. Ya, jika sudah, aksesnya sebagai editor, kemudian Bapak Ibu klik kirim. Ya, jika sudah ada tulisan akses diperbarui, maka formulir Google Formulir presensi kehadiran siswa Bapak Ibu sudah dikirim ke saya.
sudah terkirim ke saya. Nah, ini untuk tugas yang pertama. Nah, Bapak Ibu, untuk tugas yang kedua adalah membuat Google Slide. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin kemarin karena sinyalnya juga sama seperti saya ya, kemarin saya juga mengalami sinyalnya down ya. Saya akan menjelaskan kembali cara membuat Google Slide baru. Karena tadi kita sudah membuka Google Drive, maka saya akan membuka kembali Google Drive kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu klik kembali di tab Google Drive. Setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa mengklik di sebelah kiri atas di tulisan baru. Bapak Ibu bisa mengklik, kemudian Bapak Ibu pilih Google Slide. Kemudian Bapak Ibu bisa mengklik presentasi kosong. Atau Bapak Ibu juga bisa dengan cara mengeklik titik 9 yang ada di pojok kanan atas. Nah, ini Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu pilih slide. Ya, saya klik ya Bapak Ibu, maka otomatis pada tab baru akan terbuka slide, tampilan seperti ini. Mohon maaf, akan terbuka tampilan seperti ini ya. Kemudian akan muncul beberapa template bawaan dari Google. Karena kita akan membuat slide baru, presentasi baru, maka kita pilih yang kosong ini Bapak Ibu. Silakan diklik. Nah, kita akan diarahkan ke presentasi baru atau judul baru. Nah, Bapak Ibu silakan isi judul Google Slide kita dengan nama SD dari Bapak Ibu masing-masing. Di sebelah pojok kiri atas di bagian judul, Bapak Ibu isi dengan nama SD masing-masing. Saya beri contoh di sini, SD itu sahabat. Seperti ini. Saya klik di sini, ya, otomatis Google Drive ini tersimpan ya Bapak Ibu ya. Tersimpan di Google Slide ini tersimpan otomatis di Google Drive kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada slide yang pertama, di sini ada bagian judul, tulisan judul dan subjudul. Nah, pada klik tambahkan judul ini, pada tulisan ini saya klik Bapak Ibu. Nah, ketika saya klik, maka saya bisa menulis judul pada slide ini. Saya akan memberi judul pada slide pertama ini dengan tugas pelatihan. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian saya akan mengecilkan kotak text box ini. Caranya, saya arahkan kursornya ke pojok kiri, ke pojok kanan bawah dari kotak tersebut. Kemudian saya geser ke atas sehingga mengecil kotaknya. Nah, kotaknya akan mengecil. Nah, ini saya pindahkan kursor ke kiri bawah, saya geser ke kanan sehingga kotaknya mengecil. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian pada tulisan klik tambahkan subjudul, ini saya klik Bapak Ibu. Saya klik sekali sehingga seperti ini. Kemudian saya arahkan kursor ke atas hingga berubah seperti itu. Kemudian saya klik satu dan saya tekan Del pada keyboard. Maka otomatis text box tulisan ya, kotak tulisan itu akan hilang, akan terhapus. Nah, Bapak Ibu, pada slide yang pertama ini, mari kita belajar untuk menyisipkan gambar. Silakan Bapak Ibu klik menu sisipkan. Nah, pada menu sisipkan ini Bapak Ibu sebenarnya tidak hanya bisa menyisipkan gambar, tetapi ada banyak ya. Bisa gambar, bisa kotak teks, audio, video, ada berbagai macam bentuk, tabel, diagram, bagan, word art, dan baris. Nah,
untuk kali ini kita akan menyisipkan gambar sehingga yang kita klik gambar. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena saya belum punya gambar di komputer saya, maka saya akan mencarinya di internet. Kita klik telusuri internet. Nah, di sebelah kanan akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ketik kata kunci dari gambar yang mau kita cari. Sebagai contoh, saya akan mencari gambar buah. Saya ketik buah, kemudian saya enter. Nah, otomatis akan muncul gambar-gambar buah di sini. Silakan Bapak Ibu pilih gambar yang Bapak Ibu kehendaki. Ya, sebagai contoh saya akan memilih buah ini. Gambar buah ini ya, ada berbagai macam buah. Saya klik pada gambar. Kemudian di bawah sini, di pojok kanan bawah, saya klik sisipkan. Ya, otomatis gambar tersebut akan muncul, akan terupload pada slide kita. Nah, Bapak Ibu, kita bisa menggeser gambar yang sudah terupload ini dengan cara setelah ada kursornya berganti icon seperti ini Bapak Ibu. Jadi kursornya saya arahkan ke tepi atas kotak sampai berubah seperti ini. Kemudian saya geser ke tengah seperti ini. Kemudian saya klik di luar gambar. Nah, sekarang kita akan menambahkan slide baru. Caranya, Bapak Ibu perhatikan ada tanda tambah, ada tanda tambah di pojok kiri atas. Jika kursornya kita arahkan ke tanda tambah, maka akan ada tulisan slide baru. Bapak Ibu bisa mengklik tanda tambah tersebut, maka otomatis akan muncul slide baru, slide yang kedua. Atau Bapak Ibu bisa mengklik di sebelahnya tanda tambah ini, ya. Ada tulisannya, kalau kita arahkan kursornya ke situ, ada tulisan slide baru dengan tata letak. Ya, ini saya klik ya. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi akan muncul beberapa pilihan tampilan dari slide. Jika Bapak Ibu menginginkan slide baru itu berisi judul dan subjudul, Bapak Ibu bisa pilih yang ini. Jika Bapak Ibu menginginkan slide-nya hanya berupa judul, bisa pilih yang ini. Jika ingin berupa judul dan isi, bisa pilih yang ini, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan slide baru yang akan muncul itu seperti apa. Bapak Ibu bisa memilih di sini. Nah, karena yang saya inginkan adalah slide kosong, maka saya pilih yang kosong. Yang ini ya Bapak Ibu. Saya klik. Nah, akan muncul slide baru yang kosongan seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pada slide yang kedua ini, mari kita belajar menyisipkan video pembelajaran di slide baru ini. Nah, Bapak Ibu, karena di slide baru ini masih kosong, sedangkan saya ingin menyisipkan dengan video, maka saya akan klik menu sisipkan. Ya, seperti ini. Kemudian saya pilih video, saya klik tulisan video ini. Nah, akan muncul pop up seperti ini Bapak Ibu, kotak dialog seperti ini Bapak Ibu. Videonya Bapak Ibu bisa mencari di internet dengan cara mengetikkan kata kuncinya di sini, atau jika Bapak Ibu sudah punya alamat URL dari video yang hendak Bapak Ibu upload, Bapak Ibu bisa mengkliknya di sini. Ya, jadi Bapak Ibu copy dulu, kemudian Bapak Ibu tempelkan di sini. Saya akan peragakan
beberapa cara ya. Jika kita telusuri, sebagai contoh di sini, saya belum punya video ya Bapak Ibu. Saya akan mencarinya di internet. Misalkan saya akan mencari video tentang buah-buahan dalam bahasa Inggris. Saya ketikkan kata kuncinya di sini, kemudian saya klik telusuri. Nah, Bapak Ibu, secara otomatis video-video yang berkaitan dengan kata kunci yang saya ketikkan di sini akan muncul. Nah, silakan Bapak Ibu cari dengan men-scroll ke bawah, dan dipilih video yang sesuai atau video yang Bapak Ibu kehendaki. Caranya memilih, Bapak Ibu bisa klik di video yang Bapak Ibu inginkan, kemudian setelah diklik ini nanti tombol ini akan berubah menjadi biru. Nah, jika Bapak Ibu memilih video ini, maka tombol yang sudah berubah menjadi biru ini silakan Bapak Ibu klik. Seperti itu, ya. Nanti video tersebut akan otomatis muncul di slide kita. Saya peragakan Bapak Ibu, saya klik tombol pilih. Ya, videonya muncul di slide terbaru kita. Nah, sekarang saya akan menghapus dulu video ini Bapak Ibu. Saya akan memperagakan cara yang kedua ya Bapak Ibu. Saya kembali ke menu sisipkan, kemudian saya pilih video. Nah, sekarang saya akan mengklik dengan URL. Kemudian caranya, jika Bapak Ibu misalkan sudah menemukan video di YouTube yang sesuai dengan apa yang mau Bapak Ibu ajarkan. Nah, caranya bagaimana untuk mendapatkan link URL-nya, alamat videonya? Bapak Ibu perhatikan di bawah video ada tulisan bagikan. Bapak Ibu klik. Jika ini diklik akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu klik salin. Ya. Ini jika Bapak Ibu sudah mempunyai video atau sudah mendapatkan video yang hendak diupload. Kemudian setelah itu baru Bapak Ibu tempelkan atau pastekan ke sini ya. Ini saya tempelkan di sini dengan Ctrl V. Secara otomatis videonya akan muncul di sini dan siap untuk diupload. Tombol pilihnya sudah berubah menjadi biru, maka akan saya klik. Ya, videonya otomatis muncul di slide terbaru kita. Dan ini bisa kita geser ke tengah. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, selain dengan mencari di YouTube atau menempelkan alamat URL yang sudah kita punya, kita juga bisa mengupload video yang ada di Google Drive kita dengan mengklik Google Drive. Ini jika Bapak Ibu sudah punya video yang disimpan di Google Drive. Jika tidak punya, maka sebaiknya saran saya Bapak Ibu bisa mengklik telusuri saja, kemudian menuliskan kata kunci, atau Bapak Ibu bisa menuliskan materi sesuai dengan materi yang hendak diajarkan. Seperti itu nggih. Kemudian Bapak Ibu, jika saya ingin menambahkan perintah di atas video ini, saya klik sisipkan, kemudian saya klik kotak teks. Atau bisa juga Bapak Ibu dengan mengklik icon kotak teks ini yang ada di bawah menu. Ya, saya klik. Kemudian setelah diklik akan muncul tanda tambah seperti ini Bapak Ibu.
kemudian saya drag, saya geser ke kanan, lalu saya lepaskan. Maka otomatis kotak tulisan akan muncul dan Bapak Ibu bisa menuliskan perintah pada kotak tersebut. Misalkan saya tuliskan tontonlah video pembelajaran berikut ini, dikasih tanda seru. Seperti itu. Kotak teks ini akan saya hapus dulu ya Bapak Ibu. Saya akan memperagakan cara yang kedua tadi. Selain dengan mengklik ikon kotak teks, Bapak Ibu juga bisa dengan cara mengeklik menu sisipkan, kemudian Bapak Ibu klik kotak teks. Bapak Ibu pilih kotak teks, kemudian arahkan kursor ke slide, akan muncul tanda tambah. Bapak Ibu tekan dan geser ke kanan. Nah, lalu dilepaskan. Maka Bapak Ibu siap menulis perintah pada kotak teks tersebut. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggesernya ke tengah seperti ini. Ini adalah slide yang kedua. Kemudian Bapak Ibu, kita akan menambahkan slide yang ketiga. Saya klik tanda tambah, muncullah slide baru. Nah, di slide baru ini kita akan menyisipkan suara. Sebelumnya Bapak Ibu bisa merekam suara Bapak Ibu dengan menggunakan HP, kemudian memindahkannya ke laptop Bapak Ibu. Nah, untuk menyisipkannya di slide, Bapak Ibu pilih sisipkan, kemudian Bapak Ibu pilih audio, diklik, kemudian setelah Bapak Ibu simpan audionya di Google Drive, setelah Bapak Ibu simpan di komputer, kemudian Bapak Ibu upload di Google Drive, silakan Bapak Ibu klik drive saya sehingga muncul audio tersebut. Kemudian Bapak Ibu klik pada filenya sampai kotak pilih ini berubah menjadi biru. Setelah itu kita klik pilih. Kita tunggu loading dulu sebentar. Ya, ini loadingnya agak lama ternyata ya Bapak Ibu, karena pengaruh sinyal Bapak Ibu ya. Nah, secara otomatis audio kita akan muncul di slide kita. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memperhatikan pada video-video pembelajaran yang saya buat di channel EdukaTV, itu cara saya membuatnya adalah dengan cara menggunakan Google Slide Bapak Ibu. Jadi saya buka Google Slide, kemudian untuk background-backgroundnya ini, untuk template-nya saya cari di Slide Mania. Jadi Bapak Ibu silakan buka Google ya. Jika Bapak Ibu buka Google, Bapak Ibu ketik Slide Mania, di enter. Nah, akan muncul slidesmania.com. Bapak Ibu bisa klik. Nah, di slidesmania.com ini Bapak Ibu bisa memilih berbagai template yang bisa Bapak Ibu unduh dalam bentuk PowerPoint atau bisa terintegrasi menjadi template di Google Slide. Dan template-nya, tema-temanya itu bisa Bapak Ibu sesuaikan. Apakah temanya pendidikan ya,
formal, yang simple, dan lain sebagainya. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan, jadi jika di Google Bapak Ibu bisa membuka juga Slidesgo. Muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita klik slidesgo.com. Nah, saya lebih seringnya menggunakan yang Slidesgo. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu, template-template yang bisa kita gunakan. Ini template gratis ya Bapak Ibu. Ada yang gratis, ada yang berbayar Bapak Ibu. Supaya lebih ekonomis, Bapak Ibu bisa pilih yang gratis saja. Sebagai contoh, misalkan saya akan pilih mana ya, bisa disesuaikan dengan tema yang ingin Bapak Ibu buat. Bapak Ibu bisa mengeklik ini ya, education pendidikan. Nanti temanya akan pendidikan Bapak Ibu. Tema yang muncul adalah terkait dengan pendidikan. Nah, seperti ini ya. Ini ada tentang tesis, school atau sekolah, ada 1000-an template ya, banyak sekali. Ada yang tentang pelajaran, ini ada 500-an template, ada yang tentang workshop. Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan keinginan. Misalkan saya pilih yang listen, ya itu tentang pelajaran ya Bapak Ibu. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Saya coba klik satu ya Bapak Ibu. Saya pilih yang ini, home economic. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa di-download dalam bentuk PowerPoint atau terintegrasi menjadi Google Slide. Nah, jika menggunakan template-template ini, itu nanti tampilan Google Slide-nya, tampilan presentasi kita pada saat kita menyampaikan materi pembelajaran itu akan menarik Bapak Ibu, menarik sekali ya. Seperti ini. Jadi anak-anak akan penasaran. Ini bisa membuat anak-anak lebih memperhatikan penjelasan kita. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke slide kita Bapak Ibu, Google Slide kita. Nah, pada saat saya membuat video pembelajaran, saya menggunakan template-template tadi. Template tadi saya import ya, saya import slide tadi, template tadi ke Google Slide saya. Caranya saya klik file, kemudian saya pilih import slide. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti di sini backgroundnya itu akan menjadi seperti template yang saya punya. Misalkan saya templatenya ini ya, saya punya template seperti ini, nanti otomatis di sini nanti berubah seperti itu Bapak Ibu tampilannya. Sangat menarik, sangat cantik. Seperti itu. Nah, kemudian setelah saya selesai dengan mengubah background, mengetik materi pada setiap template, setiap slide, pada setiap slide 1, slide 2, slide 3. Kemudian saya menyisipkan suara saya yang sudah saya rekam melalui HP saya. Jadi saya rekam penjelasan saya di setiap materi yang ada di setiap slide. Kemudian saya pindahkan suara saya yang dari HP itu ke komputer saya Bapak Ibu. Kemudian saya sisipkan suara saya pada setiap slide. Jadi slide 1 saya sisipkan suara, slide 2, slide 3, dan seterusnya. Setelah selesai, kemudian barulah saya mendownloadnya ke dalam bentuk PowerPoint. Nah, setelah dalam bentuk PowerPoint itu nanti saya ubah menjadi video Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita kembali pada tugas kita. Tadi sekedar pengetahuan saja ya, bagaimana prosesnya
saya membuat video pembelajaran dari Google Slide. Mungkin kapan-kapan bisa kita adakan pelatihan tentang pembuatan video pembelajaran dengan Google Slide Bapak Ibu, supaya lebih paham. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke tugas kita. Setelah Bapak Ibu berhasil menyisipkan suara pada slide yang ketiga, sekarang Bapak Ibu akan membagikan slide tersebut kepada saya. Silakan Bapak Ibu klik bagikan pada pojok kanan atas. Akan muncul pop-up seperti ini, kotak dialog seperti ini. Bapak Ibu, pada akses umum Bapak Ibu ubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Diklik Bapak Ibu. Kemudian aksesnya Bapak Ibu ubah menjadi pengomentar. Diklik. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu tambahkan pada bagian atas sini, Bapak Ibu tambahkan email belajar.id saya. Email belajar.id saya adalah dian221@guru.sd.belajar.id. Ya, sampai muncul seperti ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu klik. Berikan akses kepada saya untuk berkomentar. Silakan Bapak Ibu klik pengomentar. Setelah seperti ini, silakan Bapak Ibu klik kirim. Ya. Setelah ada tulisan akses diperbaharui, maka insya Allah Google Slide yang sudah Bapak Ibu buat sudah bisa saya akses karena sudah terkirim kepada saya dan sudah bisa saya akses, dan saya akan bisa mengomentari hasil karya Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya tentang tugas pelatihan Google Formulir absensi siswa online dan membuat Google Slide baru. Semoga penjelasan ini bisa dipahami. Jika ada kesulitan atau ada hal yang belum bisa dipahami, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada saya melalui chat WA. Boleh bertanya pada saya, boleh pada pembicara yang lain ya Bapak Ibu, pada pemateri yang lain maksud saya. Dipersilakan. Nah Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu tetap semangat dan jangan berputus asa sampai Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas ini. Kemudian Bapak Ibu bisa mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat dari Kemendikbud yang bekerja sama dengan Revo Indonesia. Baik Bapak Ibu, sekian dulu dari saya. Semoga Bapak Ibu semua diberi kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.